Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai asersi. Jadi tadi saya menjelaskan mengenai bukti audit. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang dimaksud dengan asersi. Baiklah ya. Jadi dalam hal ini dijelaskan pada ISA yang digunakan dalam asersi laporan keuangan. Pada ISA 315 yaitu mengidentifikasi dan menilai resiko salah saji yang material ya melalui pemahaman terhadap suatu entitas dan juga lingkungannya. Di sini ya ISA 315 juga menjelaskan mengenai asersi. Apa sih yang dimaksud dengan asersi? Jadi representasi oleh manajemen baik secara eksplisit dalam bentuk pernyataan maupun implisit secara tersirat yang terkandung dalam suatu laporan keuangan. Representasi ini digunakan oleh auditor untuk memperhatikan ya berbagai salah saji dalam laporan keuangan. Jadi melihat ya representasi yang nantinya akan digunakan oleh auditor dalam menilai salah saji material dalam suatu laporan keuangan. Representasi oleh manajemen ya oleh auditor yang paling umum dikenal yaitu laporan keuangan secara keseluruhan atau secara menyeluruh itu disajikan secara wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Jadi biasanya ya asersi ini, jadi apa sih Bu yang dimaksud dengan asersi? Saya kok masih bingung. Jadi misalnya dalam hal ini perusahaan dia menyampaikan laporan keuangan, dia akan memberikan suatu surat ataupun letter yang diberikan kepada auditor bahwa laporan keuangan ini sudah sesuai dan lain sebagainya. Biasanya ya representasi manajemen yang diberikan oleh auditor itu biasanya dikenal secara umum, dia menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut secara keseluruhan ataupun secara menyeluruh disajikan secara wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Jadi, dari surat yang diberikan oleh manajemen kepada pihak auditor ya, di dalam hal ini mengandung berbagai macam asersi ya. Jadi asersi ini berhubungan dengan apa saja? Yang pertama adalah pengakuan ataupun recognition. Kemudian satu lagi adalah pengukuran ataupun measurement. Kemudian penyajian ataupun presentation dan pengungkapan ataupun disclosure ya dari berbagai unsur dalam laporan keuangan. Jadi semua unsur ya dari mulai pengakuannya seperti apa, pengukurannya seperti apa, penyajiannya seperti apa dan juga disclosure-nya seperti apa, ini akan disampaikan manajemen secara tertulis kepada auditor ya. Contoh misalnya ya, asersi dalam suatu aset ya. Misalnya semua aset dalam laporan keuangan itu benar-benar ada, berarti eksis ya. Ataupun dalam hal ini adalah asersi existence. Kemudian semua transaksi penjualan telah dicatat dalam periode terjadinya ya. Kemudian persediaan dicantumkan dengan nilai yang tepat. Kemudian utang merupakan kewajiban semua dari entitas ya. Semua transaksi yang dicatat terjadi dalam periode berjalan. Kemudian sejumlah amount disajikan dengan tepat ataupun properly presented dan juga diungkapkan dengan penjelasan yang memadai dalam suatu laporan keuangan. Jadi asersi ini ya disingkat dalam satu kata bahasa Inggris seperti completeness, sesuatu itu lengkap, existence ya, ataupun eksistensi bahwa sesuatu itu ada. Kemudian ada lagi accurate ya, sesuatu itu benar-benar terjadi ya. Accuracy, sesuatu itu akurat ataupun secara matematis benar. Kemudian valuation, dinilai sesuai dengan kaidah kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dan juga seterusnya. Kemudian ya, sebagai contoh, manajemen membuat asersi kepada auditor. Jadi manajemen membuat suatu pernyataan secara tertulis kepada auditor bahwa saldo akun penjualan dalam pembukaan ini telah mencakup seluruh transaksi penjualan. Nah, di sini dia berarti asersinya adalah asersi completeness, lengkap ya. Kemudian bahwa transaksi itu memang terjadi. Nah, berarti ini asersinya namanya asersi apa? Asersi accurate assertion ya. Kemudian bahwa transaksi penjualan telah dibukukan sebagaimana mestinya dan dalam periode yang benar atau yang istilahnya adalah
accuracy and cut-off assertion. Mari kita akan pelajari satu persatu mengenai asersi pada setiap jenis transaksi. Yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan mengenai occurrence. Jadi asersi ini mengungkapkan ya bahwa transaksi dan peristiwa yang sudah dicatat itu benar-benar terjadi dan merupakan transaksi dan peristiwa dari entitas yang bersangkutan misalnya ya. Kemudian lagi completeness ataupun kelengkapan. Jadi semua transaksi dan peristiwa itu seharusnya dicatat ya, dan memang sudah dicatat. Kemudian accuracy ya, angka-angka jumlah dan data lain yang terkait dengan transaksi dan peristiwa yang dicatat ya, sudah dicatat dengan akurat. Kemudian cut off. Apa itu cut off? Berarti transaksi dan peristiwa dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Kemudian lagi classification ya, transaksi dan peristiwa dicatat dalam akun yang benar. Kemudian ada lagi ya, asersi untuk saldo akun ya, misalnya eksisten. Eksisten ini mencakup ada aset, liabilities, ekuitas yang memang benar-benar ada. Kemudian right and obligation ya, berkaitan dengan hak dan kewajiban. Entitas memiliki dan menguasai aset dan utang ya, merupakan suatu kewajiban entitas. Kemudian completeness ya, semua aset, liabilities, dan ekuitas yang seharusnya dicatat sudah dicatat, berarti sudah komplit, itu namanya completeness. Kemudian valuation and allocation. Valuation and allocation, jadi aset, liabilities, dan ekuitas dicantumkan pada laporan keuangan dalam jumlah yang benar, dan semua penyesuaian ataupun yang dalam hal ini adalah adjustment untuk penilaian valuasi dan alokasi telah dicatat dengan benar ya. Existent ya, existent, accurate. Kemudian lagi ada right and obligation, jadi sesuai dengan hak kewajiban. Misalnya ya, utang. Utang itu merupakan apa? Tanggung jawab dari siapa? Misalnya kewajiban dari pembeli ya, pembeli utang kepada penjual. Penjualnya apa berarti? Penjual ini ya memiliki maksud saya pembeli berarti dia memiliki kewajiban untuk membayar. Nah, dalam hal ini asersinya adalah asersi right and obligation. Kemudian misalnya lagi eksisten ya. Misalnya dalam hal ini aset yang terjual adalah tanah. Nah, misalnya apakah tanah yang dijual itu benar-benar ada? Dicek ya. Oh, ternyata ada. Berarti ini adalah existence. Kemudian ada lagi valuation and allocation. Misalnya ya, penilaian dan alokasi. Kita menilai suatu laporan keuangan ya. Apakah tercatat sebagai kas atau tidak? Oh, ternyata tercatat di kas. Berarti penilaiannya tepat. Valuation and allocation. Kalau kas itu alokasinya di mana biasanya? Di laporan keuangan yang apa? Neraca. Jadi valuation and allocation. Oh, misalnya kas tertulis di mana? Di neraca. Berarti valuation and allocation-nya tepat. Kemudian lagi occurrence and right and obligation ya. Transaksi, peristiwa, dan hal-hal yang sudah diungkapkan dalam laporan keuangan memang terjadi dan berkaitan dengan entitas yang bersangkutan ya. Kemudian lagi completeness ya, semua pengungkapan yang seharusnya dicantumkan memang sudah dicantumkan dalam laporan keuangan. Kemudian ada lagi classification and understandability ya, informasi keuangan disajikan, dijelaskan dengan tepat dan pengungkapannya dinyatakan dengan jelas. Kemudian ada lagi accuracy and valuation informasi dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan asersi. Ada juga yang dinamakan dengan asersi gabungan ya, memperbolehkan auditor ya menggunakan asersi seperti dijelaskan di atas ataupun dengan cara yang berbeda. Nah, ini ya sebagai contoh ya, ini untuk latihan ya. Misalnya kalau misalnya saya mengajukan suatu pertanyaan ya, bagaimana ini apa asersinya? Nah, ini kalian harus bisa menjawab. Misalnya, apakah aset itu memang ada? Saya ulangi lagi ya, berarti eksisten ya. Kemudian, apakah entitas memiliki aset tersebut? Ya, berkaitan dengan apa tadi? Hak dan kewajiban, berarti right and obligation. Kemudian, apakah transaksi penjualan dicatat dengan benar? Ya, berarti completeness. Kemudian, apakah saldo persediaan disesuaikan untuk barang yang lambat perputarannya, slow moving ataupun usang ya? Berarti kita berkaitan dengan penilaian. Berarti asersinya adalah valuation. Kemudian, apakah saldo utang sudah meliputi semua liabilitas pada akhir periode? Apa? Berarti asersinya adalah
completeness ya. Kemudian apakah transaksi dicatat dalam suatu periode yang benar? Berarti asersinya apa? Cut off. Kemudian lagi, apakah jumlah yang benar disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan ya? Ini kan kalau kita lihat dari kalimat ini, apakah jumlah yang benar disajikan ya? Berarti berkaitan dengan keakuratan ya. Makanya asersinya namanya asersinya accuracy. Begitu seterusnya. Nanti kalian harus belajar. Nanti siapa tahu kalau UTS keluar. Kemudian langkah terakhir ya, apakah proses audit selanjutnya setelah kita auditor menilai suatu asersi. Jadi langkah terakhir ialah merancang suatu prosedur audit yang menjawab suatu accessories ya untuk setiap asersi terkait ya. Contoh misalnya jika resiko piutang dinyatakan lebih besar dari sesungguhnya ataupun overstate ya, itu tinggi, maka prosedur audit harus dirancang untuk menjawab asersi tersebut atau dalam hal ini existing assertion ya. Lagi ya, jika asersi mengenai transaksi penjualan yang berkenaan dengan completeness yang berisiko tinggi, maka auditor dapat merancang uji pengandalan ataupun test of control yang menyoroti completeness assertion tersebut. Nah, inilah bisa dibaca sendiri ya di bukunya Tuana Kota ya mengenai asersi. Jadi kalian harus bisa mengklasifikasikan, harus bisa membedakan masing-masing asersi. Jadi kalau misalnya saya membahas soal dalam suatu kasus, kalian harus bisa mengidentifikasi asersi apa yang sedang saya tanyakan. Misalnya bisa saja reg and obligation, bisa saja itu merupakan asersi valuation. Nah, ini memerlukan suatu analisis dari kalian yang cukup tepat. Jadi kalian harus membaca lagi. UTS akan saya sampaikan nanti minggu depan yang kalian kisi-kisinya akan saya jelaskan. Yang pertama tentunya kemarin kita sudah membahas mengenai perikatan. Nah, ini kalian harus belajar ya. Kemudian mengenai resiko bawaan dan juga risiko signifikan. Kemudian belajarlah mengenai materialitas ya, sudah saya jelaskan juga. Kemudian penilaian resiko ya. Kemudian bukti audit ataupun audit evidence yang saya jelaskan tadi, dan yang terakhir asersi. Dan kemungkinan selama saya mengajar audit biasanya kesulitannya adalah di menentukan asersi. Lah, ini harus kalian pelajari lebih detail mengenai asersi. Saya kira cukup demikian ya penjelasan dari saya. Saya mohon kalian belajar nanti UTS ya. Karena ini kita masih dalam suasana corona, jadi saya tidak memaksa kalian untuk misalnya 1 hari harus jadi, tidak. Nanti mungkin 3 hari ya, 3 hari nanti dikumpulkan untuk mempersiapkan ya. Kalian kan harus mentabulasi punya teman-teman kalian ya, jadi ini memerlukan waktu. Jadi saya minta untuk 3 hari itu nanti UTS harus selesai dan dikumpulkan melalui email ya, melalui lagi yang namanya Google Drive ya. Jadi semua nanti tugasnya Komting untuk mengumpulkan. Begitu ya, cukup jelas. Baiklah, saya akhiri ya perkuliahan mengenai asersi ya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.